Halo Bunda YouTube, balik lagi bersama gue Al di channel Me Times. Dan kali ini di depan gue udah ada produk dari Hayolo. Ya, Hayolo. Yang biasanya kalau misalnya kita nge-review Hayolo ini lebih banyak di smartwatch. Tapi si Hayolo ini juga mengeluarkan produk TWS-nya, yang mana tuh banyak banget sebenarnya. Tapi untuk kali ini gue bakal bahas TWS Hayolo dari GT 2022, GT 5 dan juga T16. Seperti apa produknya? Kita bumper dulu. Oke, sebenarnya untuk seri si GT1, terus GT5 dan juga T16 ini adalah seri keluaran tahun lalu. Yang dimana kalau misalkan buat GT5 dan juga T16 ini dia rilisnya di tahun 2021. Sedangkan kalau misalkan ini versi pembaruan dari GT1, yaitu GT1 versi 2022. Dimana untuk rilisnya dia ada di bulan Mei. Dan dari produk Hayolo ini masih ada campur tangannya dengan Xiaomi untuk proses pembuatannya. Dan untuk di video kali ini gue bakal coba apakah ketiga TWS ini itu masih recommended di tahun 2023, yang dimana kemarin gue juga udah sempat ngebahas tentang si Xiaomi 4 Active. Nah, gue mau coba sandingin dengan ketiga TWS ini. Oh ya, sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu, dari ketiga TWS ini yang paling murah tuh harganya ada di 215.000, yaitu si GT1 2022. Untuk si GT5 279.000 dan yang si T16 ini harganya 499.000. Oke, pertama kita bahas dari build quality-nya dulu. Oke, untuk yang buat GT1 2022, dia ini terbuat dari plastik dengan finishing doff, yang dimana bobotnya ini cukup ringan ya. Dia ada di 3,9 gram. Dia terdapat lampu indikator, lalu di belakangnya di sini ada emboss logo Hayolo-nya, dan di bawahnya di sini terdapat lubang charging yang sudah menggunakan Type-C ya. Lalu untuk penutupnya, dia ini cukup solid, yang dimana kalau misalkan gua giniin tuh dia nggak yang langsung jatuh gitu. Lalu dia juga udah ada magnetic charging ya untuk penutupnya. Dan kalau misalkan kita lihat ke TWS-nya, dia ini bentuk TWS-nya tuh snail ya, dengan sirip ikan berbahan rubber yang bisa dilepas seperti ini. Lalu di bagian faceplate-nya di sini ada logo emboss-nya Hayolo, sekaligus menjadi gestur untuk kontrol musik, dimana tap sekali untuk play pause musik, tap 2 kali untuk ganti lagu atau angkat telepon, dan tap 3 kali untuk masuk ke voice assistant atau turn off on latency. Dan terdapat satu lubang mikrofon. Lalu di bagian backplate-nya atau di bagian belakang ya, dia di sini ada marking L dan R, lalu juga ada 2 pin konektor buat chargingnya, lalu juga terdapat lubang mikrofon lagi. Dan kalau misalkan kita lihat untuk nozzle-nya, dia ini nozzle pendek ya, terus bentuknya tuh lonjong dengan mesh jaring, dan di bagian nozzle ini ada lubang ventilasi. Sedangkan untuk ear tip-nya, dia ini cukup lembut, elastis, tapi cukup tipis dengan warna smoke gray seperti ini. Lalu kita beralih ke GT5. Untuk bahannya sendiri, si case-nya ini terbuat dari plastik dengan finishing doff, yang bobotnya ini sebenarnya gak yang berat-berat banget dan yang gak enteng-enteng banget. Ini juga menurut gue TWS-nya kalau digenggam seperti ini enak. Dia itu ada di 3,9 gram. Di bagian depan sini terdapat 3 lampu indikator untuk menunjukkan sisa baterai case-nya. Lalu di bagian atasnya sini terdapat emboss dari logo Hayolo, dan di bagian belakang terdapat lubang Type-C, serta di bagian belakang sini ada informasi mengenai daya input TWS-nya. Dan TWS ini itu sudah bisa dicas menggunakan wireless charging. Ya, seharga 279.000, TWS ini udah pakai wireless charging. Lalu kalau misalnya dibuka pada tutup bagian TWS-nya, ini engselnya itu nggak yang kuat-kuat banget ya. Dari ketiga TWS ini, si GT5 ini yang TWS-nya menurut gua tuh gampang buat jatuhnya. Nah, tapi untuk bagian penutupnya, dia di sini sudah menggunakan magnet. Oke, beralih ke TWS-nya. Kita lihat di sini di bagian faceplate-nya, dia ini polos gini aja. Terdapat aksen lingkaran yang berguna untuk gestur kontrol, dimana gesturnya itu sama seperti GT1 2022. Lalu juga di sini ada lampu indikatornya, dan ada satu lubang mikrofon di bagian selnya. Lalu kalau misalnya kita lihat di bagian belakang ya, atau di bagian backplate-nya, dia di sini ada marking L dan R, lalu ada 2 pin konektor charging, dan ada sensor wiring. Menurut gue sih si GT5 ini cukup lengkap ya. Dari case-nya dia ada wireless chargingnya, dan juga dari TWS ini ada sensor wiringnya. Dan kalau misalnya kita lihat dari nozzle-nya, dia ini di sini nozzle-nya itu yang nggak terlalu panjang, bisa dibilang ini nozzle pendek. Tapi untuk shape-nya ini bentuknya bulat ya, bukan yang lonjong. Dan ada lapisan untuk mesh jaringnya. Oh ya, di sini nggak lupa ada juga lubang mikrofon dan juga lubang ventilasi. Untuk ear tip-nya ini menurut gue sih biasa aja ya, sama
sama kayak RT pada umumnya. Oke, yang terakhir di sini ada si T16, dimana kalau buat build quality-nya dia ini terbuat dari plastik yang bentuknya lonjong seperti ini dan dengan finishing matte yang gampang banget meninggalkan bekas minyak ya. Lalu kalau misalkan kita lihat di bagian depan, dia di sini ada satu lampu indikator. Lalu kalau misalnya di bagian atasnya, dia di sini ada emboss logo Halo, dan kalau misalnya kita lihat di bagian belakang, di sini ada satu lubang USB Type-C untuk pengecasannya. Dan bukan cuma itu, si T16 ini juga bisa dicas menggunakan wireless charging. Lalu kalau misalnya kita lihat di bagian dalamnya, pertama untuk engselnya, dia ini engselnya menurut gua cukup kokoh, nggak yang mudah jatuh. Dan juga si tutup TWS ini juga sudah menggunakan magnet. Dan kita beralih ke TWS-nya. Nah, buat TWS-nya ini cukup bulky ya, bentuknya tuh kayak sedikit gemuk gitu ke atas. Dan untuk TWS ini juga termasuk TWS yang Snail, dengan bagian di atasnya ini ada logo emboss dari Halo-nya, yang sekaligus ini menjadikan kontrol gestur, dimana tap sekali untuk play pause musik atau angkat telepon, tahan 1,5 detik untuk reject telepon atau masuk ke voice assistant, tap 2 kali bagian kanan untuk ganti musik selanjutnya, tap 2 kali bagian kiri untuk mengaktifkan fitur ANC dan transparansi, dan tap 3 kali untuk mengaktifkan mode low latency. Terdapat juga lampu indikator dan juga satu lubang mikrofon. Lalu di bagian backplate-nya terdapat marking L dan R, pin charging, sensor wiring, dan lubang mikrofon lagi. Dan untuk nozzle sendiri, dia ini bentuknya lumayan cukup panjang dengan shape-nya itu bulat disertai adanya mesh jaring. Dan di sini juga ada satu lubang mikrofon lagi. Dan untuk ear tip-nya sendiri, dia itu ear tip-nya lumayan tebal, lembut, dan bagian atasnya itu datar seperti ini. Dan berikut adalah ketiga spesifikasi dari si TWS ini. Oke, ini adalah bagian yang kalian tunggu-tunggu untuk sound quality-nya dari ketiga TWS ini. Pertama gue mau bahas si GT1 dulu, yang versi 2022. Untuk sound quality sendiri, ini itu TWS-nya cenderung ke arah bass ya. Terus buat suara treble ini kayak putus gitu. Jadi kalau misalkan dibayangin itu, si TWS ini powernya itu lebih cenderung ke arah bass ketimbang ke arah treble. Jadi seakan-akan kayak TWS-nya tuh pelan sebelah gitu. Dan kalau misalkan untuk vokalnya, ini gue rasa udah cukup. Dia ada di tengah-tengah. Dan kalau misalnya dibilang V-shape sih sebenarnya ini bukan ya. Ini lebih ke arah dark. Karena ya itu yang tadi gue bilang, untuk height-nya itu dia kayak nggak terlalu ada tenaganya. Itu kayak buntung gitu. Si height-nya tuh cuman ada di mid height doang, nggak sampai height yang mojok banget. Lalu kalau misalnya dibilang si GT1 ini cocok untuk apa? Kalau gue rekomendasiin sih ini cocok buat kalian yang suka EDM, hip hop, lalu juga house musik. Nah, seperti gitu. Si GT1 ini gue rasa cukup bisa sih buat dengerin lagu-lagu seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang GT5. Nah, kalau yang GT5 ini, dia ini bassnya cenderung lebih ke bloat gitu ya. Jadi lebih banyak di suara bassnya. Tapi dia juga height-nya tuh masih bisa dapet. Terus suara mid-nya juga masih dibilang ini cukup maju untuk suara mid-nya. Ya, bisa mengimbangi lah untuk suara mid bassnya. Terus juga dari segi artikulasi, detailnya, intonasinya, ini si GT5 ini cukup oke buat dengerin lagu-lagu yang banyak vokalnya. Ini gue rasa GT5 ini enak ya. Dan kalau misalnya gue bilang si GT5 ini termasuk TWS yang warm, jadi nggak begitu bikin cepet capek kalau misalkan kalian gunain secara lama-lama. Dan kalau misalkan gue bilang TWS ini sebenarnya cocok untuk apa? Untuk yang karakteristiknya warm ini seperti si GT5, gue rasa ini TWS ini cocok buat dengerin lagu-lagu jazz, dengerin lagu-lagu rock, metal, terus lagu-lagu pop zaman sekarang, K-pop juga. Ini masih enak buat kalian nikmati lama-lama. Lanjut buat yang terakhir, di sini ada si T16.
Ya dari harganya juga sebenarnya udah nggak ini ya, nggak balance gitu. Yang ini harganya masih di sekitar 200-an, sedangkan yang ini udah hampir menyentuh 500. Tapi nggak apa-apa, gue bakal kasih tahu impresi mengenai si TWS ini. Yang pertama, dia ini untuk bassnya cukup rapi, nggak berantakan kemana-mana. Terus tampolan drumnya itu ajib. Midnya menurut gue lumayan tinggi, tapi sedikit ada suara harshnya gitu. Dan walaupun ada suara harshnya, ini buat artikulasi atau buat intonasinya ini menurut gue enak. Dan buat treble-nya atau buat height-nya, ini menurut gue nggak yang terlalu bright, tapi cukup detail buat dengerin suara-suara kayak tick, terus juga suara-suara kris dan juga cering. Ini menurut gue cukup detail, tapi nggak yang bright banget. Ya bisa dibilang TWS ini itu karakteristiknya lebih ke mid-centric ya, jadi lebih ke arah vokal banget gitu. Nah, untuk si yang T16 ini, dia ini kan mempunyai ANC dan juga transparency mode. Nah, untuk ANC-nya sendiri, dia ini ANC-nya nggak yang terlalu kedap banget, jadi ketika kalian gunakan ANC ini di depan komputer, itu buat suara ketikan keyboard ini masih bisa kalian dengerin. Dan kalau misalkan di ruangan kalian itu ada kipas atau ada AC, ya ini masih bisa tembus lah si T16 ini untuk ANC-nya. Sedangkan untuk transparansinya, dia ini nggak yang terlalu lebar banget, jadi menurut gue ini masih sedikit kedap gitulah untuk si transparansinya ini. Oke, gue juga mau ngasih catatan kalian, kalau misalkan TWS ini itu gue tes di device iMac yang di belakang ini ya. Kalau misalkan dites di smartphone, itu juga ada perbedaan gitu dari karakteristik suaranya. Nah, itu balik lagi nih, tergantung nih device yang kalian pakai itu device apa gitu. Dan untuk hardware audionya itu seperti apa. Nanti dari situ bakal ngasih impresi atau suara karakteristik audionya itu berbeda-beda. Tapi untuk yang di sini gue tesnya di Mac yang di belakang ini ya. Nah, selanjutnya gue bakal ngetes untuk low latensinya bermain game. Nah, itu dia tadi untuk tes low latensinya. Sekarang ini gue lagi ngetes untuk suara mikrofon dari si GT1 2022. Seperti apa suaranya? Apakah terdengar cukup jelas atau cukup detail atau bersih? Teman-teman bisa nilai sendiri di kolom komentar. Nah, sedangkan kalau misalkan yang ini adalah suara mikrofon dari si GT5 atau GT5. Kalau gue denger atau gue lihat di sini buat spektrumnya itu suaranya nggak terlalu kenceng. Menurut teman-teman gimana? Coba komen di bawah. Nah, dan yang terakhir di sini untuk suara mikrofon dari si T16. Kalau misalkan dari segi harga, ini harganya 499. Harusnya sih untuk suara mikrofonnya itu harusnya lebih bagus ketimbang si dua ini. Coba teman-teman tebak apakah suaranya lebih bagus dari kedua ini atau tidak? Komen di bawah. Oke, itu dia mengenai review dari ketiga TWS ini dari Hilo. Yang dimana kalau misalkan bisa gua rekomendasiin, mending buat kalian yang budgetnya itu ada di sekitar 200-an. Untuk si GT5 ini lebih worth it ketimbang si GT1 2022 ini. Dan kalau menurut gua si GT5 ini kalian cukup tambah sekitar 80.000 atau 79.000 dari si Xiaomi 4 Active yang kemarin gua review. Nambah 40.000 dapat Hilo GT5 yang fiturnya ini cukup banyak dan juga kualitas audionya itu lebih bagus ketimbang si Xiaomi 4 Active kemarin. Nah, kalau misalkan budget kalian mepet, nggak nyampe untuk ngambil si GT5 ini, kalian bimbang antara si GT1 2022 atau si Xiaomi 4 Active, mending saran gua ambil si Xiaomi 4 Active yang kemarin. Atau kalian coba deh saran dari gua Lonsdome TA02 atau TA03 yang sebelum-sebelumnya udah pernah gua review. Buat linknya nih ada di sini nih. Kalau misalkan ada budget lebih dan kalian pengen nambah koleksi baru untuk yang di range 500 ribuan dan kalian suka yang buat dengerin lagu-lagu vokal, buat dengerin murotal, buat dengerin lagu-lagu yang lebih banyak suara vokalnya, ambil si Hilo T16. Selain dari segi kualitas suaranya yang menurut gua oke, dia udah ada fitur wireless chargingnya. Yang menurut gua cukup oke lah. Di harga 499 kalian sudah mendapatkan fitur yang begitu melimpah di Hilo T16 ini. Oke, segitu aja review gue mengenai ketiga TWS ini. Nah, buat kalian yang pengen beli ketiga TWS ini, langsung aja kunjungi tokonya MidTimes atau kunjungi link deskripsi yang udah gue cantumin di bawah. Nah, selanjutnya review apa lagi? Komen di bawah. Kalian mau mending-mendingin sama apa lagi? Komen juga di bawah. Gua Al. Ciao.